Halo semua, apa kabarnya? Semoga baik ya. Kali ini tematik akan mereview film The Equalizer. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke cerita film The Equalizer. Cerita diawali dengan seorang pria parubaya yang hidup sendirian di sebuah apartemen. Pria ini bernama Robert. Pagi itu dia berangkat kerja dengan menggunakan bus. Robert bekerja di sebuah supermarket alat-alat pertukangan yang bernama Home Mart. Dia juga termasuk orang yang ramah kepada teman-temannya. Di sana Robert berkawan baik dengan pria berbadan besar bernama Ralphie, yang memiliki keinginan untuk menjadi security di supermarket tersebut. Setelah pulang kerja Robert seperti biasanya membersihkan rumah dan makan sendirian di dekat jendela. Ketika malam Robert sering menghabiskan waktu di cafe Bridge Dinner sambil membaca buku. Di sana ada seorang perempuan yang juga sering ke kafe itu. Perempuan itu bernama Alena. Ia menanyakan isi buku bacaan Robert. Dan mengobrol santai dengannya. Keesokan harinya Robert kembali bekerja. Dan menyempatkan diri untuk bercanda dengan kawan-kawannya. Waktu malam seperti biasa Robert pergi ke kafe. Dan Robert bertemu dengan Alena. Alena memulai obrolan dengan Robert dengan menanyakan isi buku yang dibaca Robert. Tapi tiba-tiba terlihat handphone Alena berbunyi. Dan ternyata seorang bernama Slavi menghubungi Alena. Slavi adalah seorang mucikari yang berkuasa di wilayah tersebut. Slavi mengatakan pelanggannya menunggu di luar kafe. Dan mau tidak mau Alena akhirnya keluar dan menemui pelanggannya itu. Besoknya terlihat Robert yang sedang menemani Ralphie yang sedang berolahraga, untuk menguruskan badannya agar dapat diterima menjadi security. Malamnya Robert sudah berada di kafe dan bertemu dengan Alena lagi. Kali ini Robert yang memulai obrolan. Dan Alena pun merasa nyaman mengobrol dengan Robert. Alena mengatakan ia ingin menjadi penyanyi. Robert menanyakan kenapa mukanya memar. Alena pun menjawab karena terjatuh. Akhirnya mereka berjalan pulang bersama. Dan di tengah jalan terlihat sebuah mobil berhenti menghampiri mereka. Yang ternyata adalah Slavi. Ia keluar dari mobil dan memaksa Alena masuk ke dalam mobil. Robert mengetahui ada yang tidak beres dan ia sengaja meminta kartu nama Slavi. Lalu mereka membawa Alena. Malam berikutnya di saat Robert berada di kafe. Robert tidak melihat Alena lagi. Pemilik kafe memberitahu Robert bahwa Alena sedang dirawat di ICU. Robert pun segera ke rumah sakit. Di sana ia melihat Alena sedang terbaring penuh luka. Dan sedang ditemani oleh temannya. Robert menunggu teman Alena. Dan mengatakan bahwa ia teman Alena. Dan bertanya pada teman Alena apa yang sebenarnya terjadi. Teman Alena mengatakan bahwa Slavi yang memukulinya hingga ia masuk rumah sakit. Selanjutnya di tempat Slavi, ketika ia sedang berbincang-bincang dengan anak buahnya, tiba-tiba Robert datang ke tempatnya. Robert mengatakan ia mendapat kartu nama darinya. Lalu Slavi menanyakan apa tujuannya datang ke sini. Robert memberikan uang $9.800 untuk kebebasan Alena. Tapi Slavi malah tertawa, dan meminta Robert mengambil uangnya dan pulang saja. Lalu Robert mengambil uangnya dan berjalan keluar. Tapi dia tidak keluar dan malah mengunci pintunya. Dan Robert mengamati keadaan. Kemudian menyetel timer jamnya. Lalu membunuh Slavi dan anak buahnya. Esok harinya Robert melakukan pekerjaannya seperti biasanya. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang turun dari pesawat pribadi. Dia adalah orang kepercayaan mafia Rusia yang juga merupakan bosnya Slavi. Pria yang dikirim bos mafia ini bernama Teddy. Dia dikirim untuk menyelidiki apa yang terjadi dan mencari pembunuh Slavi dan anak buahnya. Ketika Robert bekerja, dia tidak melihat Ralphie. Rekan kerja Robert mengatakan bahwa Ralphie sudah mengundurkan diri. Robert langsung ke rumah Ralphie untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ralphie menceritakan bahwa terjadi kebakaran di restoran ibunya.
Lalu Robert membantu Ralphie membersihkan restoran. Ralphie menceritakan sebenarnya ada polisi jahat yang memeras restoran milik ibunya itu. Dan kemungkinan mereka yang membakar restoran ibunya. Saat malamnya dua orang polisi datang ke restoran ibu Ralphie. Mereka memaksa meminta uang keamanan pada ibu Ralphie. Ketika mereka berjalan ke mobil, Robert menyapa mereka. Robert yang sejak tadi sudah mengawasi kedua polisi itu. Dan merekam mereka waktu memeras ibu Ralphie. Mengetahui hal tersebut, kedua polisi itu akan menembak Robert. Tapi Robert berhasil melumpuhkan mereka. Robert meminta mereka mengembalikan uang ke restoran-restoran yang mereka peras. Dan jika tidak melakukannya, maka video mereka memeras ibu Ralphie akan beredar luas. Dan esoknya polisi itu mengembalikan uang ibu Ralphie. Di tempat lain terlihat Teddy sedang menginterogasi kawan Alena. Ternyata Teddy curiga terhadap teman Alena tersebut. Teman Alena mengatakan hanya bertemu seorang pria di rumah sakit, dan tak pernah bertemu lagi sesudah itu. Tapi Teddy tidak percaya, lalu ia malah membunuh teman Alena. Di tempat lain, kini Ralphie sudah menjadi security di Home Mart tempat ia bekerja, dan teman-temannya memberinya selamat. Di tempat lain, Teddy telah menemukan siapa pembunuh Slavi dan menunjukkan kepada teman-temannya. Suatu hari di supermarket tempat Robert bekerja terjadi perampokan, yang mana perampok tersebut memaksa Robert memberikan uang dan cincin teman Robert yang bernama Jenny. Robert melakukan analisa terhadap keadaan sekitar untuk beraksi. Namun Robert mengurungkan niatnya karena melihat ada anak kecil yang datang. Akhirnya perampok itu pergi, dan Robert mengikutinya dan memperhatikan plat nomor mobilnya. Lalu Robert mengambil palu dari toko tempat ia bekerja. Dan kemudian ketika Jenny akan bekerja, ia menemukan cincinnya sudah berada di meja kasir. Dan Robert membersihkan palunya dan mengembalikannya di toko. Suatu malam Teddy datang ke rumah Robert, dan menyamar sebagai detektif, dan menanyai Robert tentang kasus pembunuhan 2 minggu lalu. Robert dengan tenang menjawab semua pertanyaan Teddy. Dan Robert sebenarnya tidak percaya kalau Teddy ini seorang detektif. Karena Teddy bertindak tidak seperti detektif. Selanjutnya ketika Robert berada di kafe seperti biasanya, tiba-tiba datanglah seorang yang bekerja di konstruksi. Lalu Robert menanyakan, apakah kau menunggu yang lain atau datang sendirian? Lalu pria itu mengeluarkan senjata api dan menghampiri Robert. Tapi Robert berhasil membunuhnya. Lalu Robert keluar dan menfoto Teddy dan temannya yang menunggu di mobil. Lalu mereka mengejar Robert untuk membunuhnya. Tapi Robert berhasil lolos dan ia kemudian menyembuhkan lukanya. Besoknya Robert pergi ke rumah koleganya, yang seorang mantan agen FBI, yang bernama Susie. Robert ingin tahu siapa sebenarnya Teddy. Dan Susie pun berusaha mencari datanya. Dan kemudian memberitahukan kepada Robert. Susie mengatakan bahwa Teddy adalah anak buah mafia Rusia bernama Vladimir Pushkin, yang terlibat dalam bisnis perjudian, pelacuran dan minyak mentah dan banyak bisnis ilegal. Teddy yang nama aslinya Nikolai Itchenko. Dia adalah utusan Pushkin dan ia mantan militer Rusia. Dan Susie memperingatkan Robert bahwa Pushkin tidak akan berhenti sampai dia membunuhnya. Besoknya Susie mengatakan pada Robert, pergilah dan tangkaplah mereka. Robert kemudian menemui polisi korup yang juga kaki tangan Teddy. Polisi tersebut disiksa Robert, dan dipaksa untuk menunjukkan tempat di mana bisnis Pushkin berada. Dan akhirnya polisi tersebut membawa Robert menuju ke sebuah gudang, yang berkedok sebagai gudang penyimpanan daging. Namun ternyata gudang tersebut adalah tempat penyimpanan uang milik Pushkin. Robert yang saat itu ditodong pistol oleh salah satu anak buah Pushkin. Namun dengan cepat merebut senjata tersebut. Dan berbalik menodongkan pistol kepada anak buah Pushkin. Setelah berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Pushkin, Robert membagi-bagikan uang yang ada di situ kepada karyawan yang bekerja. Dan menyuruh polisi korup itu untuk menghubungi kantornya, agar menyita seluruh uang Pushkin dan menahan anak buah Pushkin yang sudah kedinginan di tempat pendinginan daging beserta uang-uang Pushkin.
Kemudian terlihat Teddy yang sedang bersama anak buahnya sedang makan di restoran. Saat itu anak buahnya pergi ke toilet. Tapi yang kembali adalah Robert dengan membawa kacamata anak buah Teddy. Robert meminta Teddy menelpon Pushkin dan memintanya untuk menghentikan bisnisnya. Tapi Teddy menolaknya dan memastikan akan membunuh Robert. Lalu Robert memberi nomor teleponnya. Dan meminta menelponnya jika dia sudah siap bertempur dengannya. Lalu Robert meninggalkan Teddy. Selanjutnya Robert membuka data-data rahasia tentang Pushkin. Dan menelpon agen FBI Mosley. Agar membuka emailnya. Dan berharap agen Mosley segera bertindak. Sesaat Robert melihat data sebuah kapal tanker milik Pushkin. Kemudian Robert meledakkan kapal tanker itu. Pushkin menelpon Teddy dan ia marah kapal tankernya diledakkan Robert. Dan menyuruh Teddy untuk segera membunuh Robert. Segera Teddy pergi ke Home Mart tempat Robert bekerja. Dan menyandera karyawan Home Mart. Dan Teddy menelpon Robert untuk datang. Maka berangkatlah Robert. Dan menipu Teddy seolah dia ada dalam bus. Yang ternyata busnya kosong. Sedangkan Robert sudah berada di dalam toko. Seorang anak buah Teddy membawa Ralphie ke ruang CCTV. Tapi saat berada di ruang CCTV Robert berhasil melumpuhkannya. Robert menyuruh Ralphie agar membebaskan kawan-kawannya dan keluar lewat pintu belakang. Lalu Robert mematikan lampu toko. Dan ia menggunakan peralatan yang tersedia di Home Mart. Dia menggantung salah satu anak buah Teddy. Kemudian dia menusuk leher anak buah Teddy lainnya. Tapi ia juga terkena tembakan Teddy. Sambil bersembunyi Robert membakar lukanya. Saat akan menghabisi lawannya ini ternyata lawan Robert melawan balik dan terjadilah pertarungan antara mereka. Namun akhirnya Robert dapat membunuhnya. Tiba-tiba Ralphie datang untuk membantu Robert. Tapi Ralphie juga terkena tembakan. Robert menyuruh Ralphie untuk menyalakan lampu. Lalu Ralphie bergegas menyalakan lampu dan Teddy memburunya dengan tembakan. Saat lampu menyala maka terjadi ledakan di microwave. Dan menyebabkan anak buah Teddy terkena ledakan. Saat Teddy memburu Ralphie datanglah Robert dari belakang. Dan menembaki Teddy dengan pistol paku. Akhirnya Robert membunuh Teddy hanya dengan pistol paku. 3 hari kemudian di Moskow saat Pushkin sedang mandi Robert mendatanginya. Pushkin menanyakan siapa dia dan akhirnya Pushkin tahu siapa Robert. Dan akhirnya Robert membunuh Pushkin dengan menyetrumnya. Beberapa hari kemudian saat Robert berbelanja, Alena yang sudah berubah datang dan menemui Robert. Dia mengatakan sudah mempunyai pekerjaan yang lebih baik. Dan sekarang ia juga suka membaca buku. Dan Robert memintanya untuk tetap bernyanyi. Ia berterima kasih kepada Robert dan mengucapkan selamat tinggal. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.